ya ada satu aplikasi digital cross border, saya kira akan masuk ke kita, dan ini lebih dahsyat daripada TikTok. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Conversation, sebuah podcast tentang e-commerce bersama saya Willy Puja Hidayat. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia mendengarkan podcast ini sampai episode ke-35 ini. Bagaimana kabarnya teman-teman? Jakarta saat saya rekam ini lagi dingin banget ya, tapi nggak hujan. Jadi katanya lagi ada fenomena alam yang katanya ya, saya juga kurang paham. Jadi katanya poros bumi itu miring sekian derajat, jadi angin selatan itu naik ke atas. Nah, Pulau Jawa kena dinginnya nih, lumayan. Jadi Ciracas rasa Cisarua ya. Ada banget alhamdulillah. Kemarin sempat panas banget ya, terus berubah cuaca jadi dingin banget begini. Jadi saya agak keliengan awalnya, terus dihajar aja pakai vitamin C sama buah pepaya ya, sama buah naga supaya buang airnya tetap lancar gitu, dan banyakin gerak yang berkeringat. Jadi metabolismenya tetap baik. Karena kalau pencernaan lancar, itu badan kita sehat teman-teman. Jadi gut itu is a second brain. Jadi pencernaan sehat, otak sehat, badan juga sehat. Oke, hari ini kita akan membahas topik tentang e-commerce, penantang dominasi Shopee dan Lazada di Indonesia. Bahkan mungkin di Asia Tenggara. Kabarnya kompetitor Shopee dan Lazada ini udah masuk di Malaysia dan Filipina. Harganya yang kelewatan murah, langsung dari pabrik, ya ini betul-betul mengancam ya Shopee dan tentunya para pedagang atau pebisnis di Indonesia. Siapa dia? Seperti biasa ya, sebelum itu kita update dulu 3 berita seputar e-commerce. Berita pertama datang dari Quick Commerce, yaitu Tokopedia Now, ya Tokopedia Now yang harus tutup operasional per tanggal 15 Juli kemarin. Sayang banget ya. Jadi Quick Commerce-nya Tokopedia atau Tokopedia Now ditutup atau berhenti beroperasional dengan alasan yang bahasanya ya normatif banget gitu dari GoTo. Saya kutip statement dari Head of Corporate Communication di GoTo, dia bilang begini. Sebagian dari kajian bisnis secara menyeluruh pasca dekonsolidasi Tokopedia, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan bisnis Tokopedia Now. Terus kata beliau lanjut lagi, GoTo terus berkomitmen untuk menyediakan dan memperkuat layanan on-demand grocery untuk konsumen melalui GoMart yang tersedia di aplikasi Gojek. Itu tadi kata Bu Sinta Setianingsih ya dari GoTo, ya beliau adalah Head of Corporate Communication dari GoTo. Sebenarnya saya pernah ngomongin masalah quick commerce yang udah sohib banget gitu sama emak-emak gitu. Kami juga pakai gitu, di rumah juga pakai. Walaupun ya si platform harus berkorban dengan sumber daya yang tidak sedikit. Ada dark store yang harus diurus, ada produk yang harus di-maintain terus stoknya dan sebagainya. Teman-teman bisa cek episode ke-27. Itu saya lengkap membahas tentang quick commerce di sana. Problemnya quick commerce ini ada di sumber daya dan persaingan yang gak mudah melawan retail yang sudah tersebar banyak ya, yaitu Klik Indomaret dan Alpha Gift. Indomaret sendiri itu udah cabangnya 21.000. Ya setiap gang itu ada gitu. Jadi bagi mereka tinggal distribusi aja itu lebih gampang. Plus karena ini Tokopedia Now, mungkin karena overlap dengan GoMart, jadinya ya Tokopedia yang harus dilepas ya. Kayak tiri ya. Tetap semangat Tokopedia, bisa mulai main B2B aja ya, lebih cuan kayaknya. Kalau butuh data insight bisa ngobrol-ngobrol kita, ya LinkedIn saya terbuka, ayo kita ngobrol masalah B2B. Oke, lanjut ke berita kedua yang datang dari Deko Rumah yang diakuisisi nyaris 100% sahamnya oleh Blibli. Total transaksinya katanya sampai 1,16 triliun. Itu gila banget ya, triliun loh itu. Berarti valuasinya Deko Rumah ya sampai segitu ya, sampai 1 triliun, itu luar biasa. Yang dibeli itu kalau nggak salah saham seri C, jadi mungkin udah beberapa kali naik gitu ya. Sebenarnya Blibli itu udah punya saham Deko Rumah loh. Walaupun masih minoritas, waktu itu kurang lebih di 8,34%. Atau kalau pakai kurs saat itu sekitar 97 miliar. Dan Juni kemarin dijor habis di 99%. Dengar-dengar, Deko Rumah itu mau IPO tahun 2025. Tadinya 2024. Tapi masih wait and see kan karena tahun politiknya. Jadi diundur ke 2025. Jadi mungkin Blibli mau aiming capital gain ya. Ini big bet juga buat Blibli. Kalau laku keras udah pasti cuan gitu ya. Dan kalau nggak laku, nilai 1 triliun itu bukan nilai yang sedikit ya. Tapi internal Blibli dan Deko Rumah ini bukan orang yang sembarangan lah, nggak kaleng-kaleng. Dia udah pasti matang hitungannya dan minim intervensi pemerintah, nggak kayak upsi ya gitulah pokoknya ya. Yang ketiga, dikutip dari portal berita Kontan, Indonesia lagi-lagi kedatangan e-commerce asal luar negeri, tapi bukan dari China, melainkan dari US.
namanya shop.com. Ini saya kutip dari Andrew Chi, ya, Sales Director and Field Development Market America Worldwide, shop.com. Dibilang gini, bahasanya bagus banget ya. Kami sangat senang dan antusias market America Worldwide shop.com yang merupakan sebuah inkubator untuk kesuksesan bisnis wirausaha dunia kini hadir di Indonesia sebagai negara ke-9. Ini kombinasinya sangat baik dengan masyarakat dan budaya yang indah di negara ini. Emang kalau saya masuk ke websitenya ada 9 negara memang opsinya, yaitu ada US, Kanada, UK, Australia, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Indonesia. Jadi Asia Tenggara ini yang lain udah masuk, itu Indonesia yang terakhir. Kalau saya masuk pertama kali ke websitenya ya, ini kok kayaknya kebanyakan produknya tuh produk healthcare, produk yang skincare gitu ya, suplemen, nutrition dan segala macam. Mungkin emang concernnya ke sana kali ya. Tapi segmentasinya bagus sih. Kalau memilih fashion itu pasti bakal boncos juga, pasti bakal berat banget karena mau ngelawan Shopee. Gila aja ngelawan Shopee. Semakin ramai dan panas saja ya iklim industri e-commerce di Indonesia ini. Oke. Itu tadi 3 update seputar e-commerce yang makin kesini makin kesana ya. Makin kesini makin seru ya. Sekarang kita lanjut ke topik utama podcast ini. Jadi sebetulnya bab ini tuh udah pernah saya bahas di episode ke-20 tentang shoptainment atau tentang kesenangan ya atau enjoyment yang didapat dari perilaku shopping. Nah, salah satu topiknya yaitu ngebahas tentang toko online dari China yang jual barang perintilan lucu-lucu ya dengan harga yang murah banget. Bahkan ada yang less than $1. Akhirnya saya pikir kayaknya perlu dibuat episode sendiri gitu, dan ya akhirnya saya buat episode ini khusus membahas tentang e-commerce yang namanya TEMU ya atau Temu. Temu ini gila banget, dia masif banget dan sangat disukai oleh masyarakat di US. Tahun 2023 aja Temu ini jadi aplikasi yang paling banyak di-download di US. Sebelum lebih jauh tentang interupsi dan disrupsinya Temu di dunia e-commerce, kita coba kenalan dulu ya. Jadi tentang Temu ya atau TEMU, ini adalah aplikasi yang dikelola oleh PDD ya atau Pinduoduo. Buat yang belum tahu, Pinduoduo ini grup e-commerce yang besar sekali di China ya, nempel terus, mepet terus dengan raksasa e-commerce yaitu Alibaba Group. Bahkan kabar terakhir Pinduoduo atau PDD ini sudah melampaui Alibaba dari valuasi, luar biasa. Jadi backingan aplikasi Temu ini emang nggak main-main ya, Pinduoduo langsung. Secara bisnis model, Temu ini unik dia. Jadi dia bukan menjual produk atau brand dia sendiri, lebih mirip dengan Amazon. Jadi Temu ini sudah bekerja sama dengan beberapa pabrik. Kalau nggak salah ada 25-an pabrik di China. Jadi produk dari pabrik-pabrik itu di-drop di gudang PDD, baru nanti didistribusi. Jadi mirip Blibli mungkin ya. Jadi dari pabrik di-drop dulu di warehouse, baru kemudian didistribusi ke customer. Nah kalau begini skemanya, jelas bisa lebih murah lagi ya, karena langsung dari pabrik gitu. Gak perlu lewat pihak ketiga, yang misalnya dia distributor dari produk tertentu gitu, dari pabrik-pabrik tertentu itu gak perlu, karena langsung di-bypass ke pabriknya. Langsung dikirim dari pabrik ke Temu, dari Temu langsung ke customer melalui PDD ini ya, Pinduoduo. Temu ini pertama kali diluncurkan itu di Amerika, dan 4 bulan setelahnya mereka sudah mendapatkan 50 juta user di US. Bahkan jadi salah satu aplikasi paling banyak di-download di US pada saat itu. Bahkan kabarnya pendapatan atau revenue-nya sudah 20% melampaui Shein. Padahal Shein ya, SHEIN ini jauh lebih senior dari Temu dengan pangsa pasar yang sudah cukup stabil di segmentasi fashion murah. Shein ini saya bahas spesifik juga di episode ke-28. Teman-teman bisa scroll Spotify-nya dan cari episode ke-28 tentang bagaimana dia bersaing dengan Zara dan brand fashion lainnya. Oke, lanjut. Jadi keberadaan Temu di US ini membuat daftar aplikasi China yang saat ini mendominasi dunia peraplikasian di US bertambah ya, selain Shein dan TikTok. Jadi lucunya, kompetisinya di US, tapi kontestannya sama-sama dari China gitu. Jadi Amazon harusnya udah ketar-ketir ini ya, udah siapin layanan yang bisa mengalahkan invasi produk China ini. Walaupun dari pemerintah juga nggak tinggal diam ya, pemerintah US. Pemerintah US juga sebetulnya udah gatel ya, dalam artian keberadaan TikTok aja udah bikin CEO TikTok itu dipanggil loh ke pemerintah US karena kecurigaan aplikasinya digunakan sebagai alat spionase ya terhadap China. Ada lagi Shein, kemudian datang lagi nih Temu gitu ya, udah TikTok, Shein, sekarang datang lagi Temu gitu. Bahkan aplikasi TikTok itu kalau nggak salah saat ini sudah dideteksi sebagai malware di US. Saking pemerintahnya khawatir. Ada lagi data yang bilang kalau Temu ini bisa mengumpulkan 500 juta US dollar dalam 5 bulan pertama mereka launch di US. Luar biasa. Itu 500 juta mungkin harusnya ke Amazon, ya, ke Shein, ke eBay. Ini malah ke Temu. Ke Temu, ketemu ya. Seru banget ya. Dan terakhir,
Temu ini launch di Amerika Utara atau di Kanada. Sekarang kita mau bahas tentang kompetisi Temu versus Alibaba. Kalau dibandingin sama Shein mungkin nggak apple to apple ya, karena lebih ke Alibaba atau spesifiknya mungkin AliExpress ya yang lebih cocok dibandingkan dengan Temu. Jadi sama-sama kepanjangan tangan langsung dari pabrik. AliExpress itu kan langsung dari pabrik. Temu juga sama dari pabrik. Cuma arena persaingannya yang membuat Temu ini khas, karena memilih untuk jualan dulu di US dibandingkan di negara lain. Kalau AliExpress ini udah langsung hajar seluruh dunia, marketnya udah luas dan udah settled gitu. Nah terus bedanya di mana gitu kan? Nah dari beberapa sumber yang bilang kalau Temu itu bisa datang lebih cepat dari AliExpress. Temu bisa datang lebih cepat dari AliExpress. Temu bisa datang dalam 7-12 hari. Sedangkan AliExpress bisa datang dalam 30-45 hari atau 1 bulanan, lama banget. Karena tadi ya case-nya itu Temu ini dia kayaknya ada fulfillment-nya. Jadi dari pabrik dikirim ke PDD, nanti dari PDD yang langsung kirim ke user. Kalau AliExpress ini skemanya marketplace. Jadi pabriknya yang ngirim ke user. Pabriknya ngirim ke user secara langsung tanpa melalui AliExpress. Jadi AliExpress ini cuma platform aja. Plus, nah ada lagi nih. Temu itu bisa retur kalau nggak sesuai. Gila ya, udah murah, langsung dari pabrik, cepet, dan bisa retur kalau nggak sesuai. Ini luar biasa, ini wassalam Amazon ya. Sekarang kita akan membahas Temu dari sudut pandang yang lebih sempit, yaitu di Asia Tenggara. Kemudian muncul pertanyaan, masa Asia Tenggara nggak jadi target marketnya Temu gitu ya? Agak-agak nggak mungkin sebetulnya, karena sudah Asia Tenggara, apalagi Indonesia tercinta ini kan termasuk salah satu pengguna internet nomor 1 di dunia ya, masa nggak jadi target gitu. Dan jawabannya sudah ya teman-teman. Jadi Temu ini sudah melakukan penetrasi ke wilayah Asia Tenggara yang tadi saya sebutkan, tepatnya di Malaysia dan di Filipina. Sempat ada isu kabarnya mau masuk ke Indonesia juga di second half 2024, di semester 2 2024. Tapi saya coba cari beritanya agak terbatas, memang mungkin masih isu aja ya. Tapi coba bayangin ya, Malaysia itu basisnya Lazada yang udah disuntik dana dari Alibaba. Yang artinya dia juga kepanjangan tangannya dari Alibaba gitu. Terus ada Shopee juga yang walau basisnya di Singapura, tapi penggunanya kuat sekali di Malaysia dan Indonesia. Di Indonesia juga ada TikTok Shop ya, yang baru aja mengakuisisi Tokopedia. Ini Indonesia jadi medan perang semua marketplace ya, ada Shopee, TikTok Shop, dan Temu kalau jadi masuk ya. Kalau TikTok itu oke lah, dia platform aja gitu. Kalau Shopee kan dia oke lah, masih marketplace. Penjualnya ada di Indonesia gitu, walaupun bisa cross border juga langsung dari China. Nah Temu ini bukan marketplace, dia supply langsung dari pabrik ke customer. Jadi kita langsung beli dari pabrik di China, langsung ke Jakarta nih, langsung ke Ciracas ya kalau saya beli. Jadi ini kayak orang perang, bertempur gitu, tembak-tembakan di rumah orang. Shopee, Temu, TikTok Shop ini tembak-tembakan perang tapi di rumah orang, di halaman rumah orang gitu di Indonesia. Ada yang maju sendiri ya si Temu atau TikTok Shop, ada yang pakai proxy. Nah kemudian kita masuk ke bahasan terkait kekhawatiran pemerintah Indonesia. Kekhawatiran dari pemerintah ini disampaikan oleh Pak Teten ya, selaku Kemenkop dan UMKM. Ini saya izin kutip ya, audionya saat beliau rapat di DPR, beliau menyampaikan kekhawatirannya terkait aplikasi Temu ini yang dikabarkan akan masuk ke Indonesia. Silahkan didengarkan. Ini yang saya khawatir, ya ada satu aplikasi digital cross border, saya kira akan masuk ke kita, dan ini lebih dahsyat daripada TikTok karena ini terhubungkan menghubungkan factory direct kepada konsumen. Ya, jadi nanti ini akan langsung ya dari ratusan pabrik ini akan langsung masuk ke konsumen. Jadi akan ada berapa banyak lapangan kerja di distribusi akan hilang. Nggak ada lagi itu yang namanya reseller, ya, afiliator, nggak ada lagi. Bahkan produknya akan sangat murah karena ini diproduksi secara massal, pabrikan. Nah kan, yang dikhawatirkan Pak Teten ini sejalan kan dengan apa yang saya jelasin tadi sebelumnya kan. Ini kalau sampai masuk wassalam. Tapi ya kita berharap banyak juga ke pemerintah untuk bisa melindungi kita dalam bentuk regulasi. Sebetulnya sudah cukup aman sih dalam tanda kutip ya, karena ada beberapa peraturan seperti minimal pembelian ya dari luar negeri, yaitu $100 minimal, kalau kurang dari itu nggak bisa masuk. Itu kayaknya udah cukup menghambat invasi Temu ke Indonesia, karena produknya Temu itu kan murah-murah banget. Regulasinya kita sepertinya sudah cukup untuk membentengi ya, tinggal diawasi.
Pasti nanti ada yang bilang, tapi Will masih ada tuh produk Cina masuk. Ya itu makanya tadi harus diawasi, jangan dibentengi doang tapi nggak diawasi ya, karena benteng mungkin bisa bocor, harus di-maintain, dicek gitu. Terus solusinya gimana Will? Nah kalau ditanya solusinya gimana, saya bingung juga ya. Bersaing dengan produk murah itu ya mengabaikan value gitu. Percuma produk Anda bagus, bahannya bagus, ya lembut, desainnya menarik, tapi kalau ada yang lebih murah, pasti drop semua itu value-nya. Nggak bisa bersaing dengan banting-bantingan harga gitu, nggak bisa. Udah nggak sehat ya. Kalau ditanya saran, bukan solusi ya, saran. Itu ada di episode sebelum ini, sebetulnya episode ke-34. Yaitu keluar dari marketplace ya. Menghadapi kegilaan invasi marketplace ini bisa dimulai dengan membuat toko online Anda sendiri dan membangun database pelanggan Anda. E-commerce enabler udah segambreng ya, udah banyak, udah gampang, tinggal upload produk, kasih deskripsi, kasih harga, beres. Payment gateway juga udah banyak, ada yang sudah terimplementasi juga di payment di e-commerce enablernya, bahkan ada yang bisa COD juga kalau memang butuh gitu loh. Trafficnya gimana Will? Tapi kan masih datengin traffic sendiri dong Will. Itu kan bisnis kita ya. Datengin traffic ya kewajiban gitu. Bagaimana caranya itu bisa dicari, bisa dihitung, bisa diusahakan. Logikanya gini, masuknya Temu ke Indonesia, ya kalau masuk ya semoga enggak ya, itu marketplace lain akan melakukan antisipasi. Pasti akan ada penyesuaian lagi. Yang kena dampaknya siapa? Yang kena dampak penyesuaian ini siapa? Ya seller. Nggak mungkin user atau pembeli. Karena kalau pembeli dibebankan, pasti geser dia pindah ke platform lain gitu kan. Menarik ya. Jadi untuk menghindari adjustment atau penyesuaian seperti itu tadi, teman-teman bisa mulai pelan-pelan aja. Pelan-pelan mulai bikin toko online sendiri dan keluar dari marketplace. Oke, sampai di sesi penutup. Ya, jadi kompetisi itu keniscayaan, nggak bisa dihindari. Invasi Temu ke Asia Tenggara ini udah menjepit sekali. Platform lain akan mengatur strategi menghadapi invasi Temu yang supply langsung barang dari pabrik, yang bakal memotong semua jalur distribusi yang akhirnya harganya bisa murah banget. Asia Tenggara ini akan jadi medan pertempuran gitu bagi mereka. Dan yang kira-kira akan ada dampaknya siapa? Ya pebisnis kecil gitu. Pebisnis yang masih menggunakan marketplace, yang masih bergantung pada platform. Karena platform lain atau aplikasi lain pasti akan melakukan penyesuaian ya berupa promo-promo yang nggak mungkin dibebankan ke pembeli. Dan pastinya juga bukan ke platform karena mereka juga lagi di mode cari untung. Terus dibebankan ke siapa? Ya ke penjual. Tindakan mitigasi terdekat adalah dengan cara teman-teman pebisnis online itu untuk membangun toko online-nya sendiri. Mandiri terhadap trafficnya, kumpulin database pelanggannya, maintain retensi pembeliannya. Insya Allah aman. Ya turbulence, goyang dikit wajar lah, tapi insya Allah selamat lah at least ya. Jadi mungkin itu aja episode hari ini. Tetap semangat dan tetap positif ya untuk para pebisnis online. Dan jangan lupa bagikan episode ini sekiranya menurut teman-teman bermanfaat. Terima kasih juga sudah subscribe di Spotify dan di YouTube Music. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.